Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa presentasi mata kuliah pengantar pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Sipa selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aliran pendidikan. Saya Agil Aditya Gunawan selaku moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Ahna Farhan Ramadan, Erika Amelia Putri Santana, Heli Hanifah, Nenda Sari, Neni Setiawati, dan Piona Mahdi Fikya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leintizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap dan pendidikan anak. C. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu. D. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Kemudian yang kedua, ada gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis dari gerakan ini adalah F.R. Avinger di Jerman dengan Heimat Kunde dan Lichtert di Belanda dengan Het vol Leven. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovi de Minet de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, De Crowley juga menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan center the internet. C. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Kamenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. C.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. D. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. B. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok di Indonesia
itu di Indonesia dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran tersebut dipandang sebagai tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. A. Asas dan tujuan Taman Siswa. Asas Taman Siswa bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat membenarkan diri. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Bahwa pengajaran harus bersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka harus mutlak, harus belajar sendiri segala usaha yang dilakukan. Bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengobatkan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Kemudian ditambah dengan asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Selanjutnya, ada tujuan Taman Siswa. Yang pertama, sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai, dan membangun abak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmani untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. B. Upaya-upaya yang dilakukan Taman Siswa. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Taman Siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup. Dalam ruang lingkup eksternal, Taman Siswa membentuk pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. C. Hasil-hasil yang dicapai. Taman Siswa telah berhasil menemukan gagasan tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai Sarjana Wiyata. Taman Siswa pun telah melahirkan alumni-alumni besar di Indonesia. 2. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS atau Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. A. Asas dan tujuan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Pada awal didirikan, Ruang Pendidik INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan atau kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Dan yang terakhir, menentang intelektualisme. Dasar-dasar tersebut kemudian disempurnakan dan mencakup berbagai hal, seperti syarat-syarat pendidikan yang efektif, tujuan yang ingin dicapai, dan sebagainya. Baik, di sini ada tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam adalah yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab, dan yang terakhir mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. B. Upaya-upaya ruang pendidik INS Kayu Tanam. Beberapa usaha yang dilakukan oleh ruang pendidik INS Kayu Tanam antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan penerbitan majalah anak-anak, sendi, serta mencetak buku-buku pelajaran. C. Hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS Kayu Tanam mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan, beberapa ruang pendidik, jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. Alhamdulillah, penyampaian materi telah selesai.
Berikutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih kepada Ibu Sipa selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan teman-teman atas waktunya. Mohon maaf bila kelompok kami ada kesalahan atau kekurangan kata, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.